Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslim, alhamdulillah pagi ini kita dapat mengerjakan kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu mengerjakan fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk beribadah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Tema kita pagi ini tentang pertemuan arwah orang-orang yang hidup dengan arwah orang-orang yang telah meninggal di alam mimpi, yaitu roh kita yang berada di dalam tubuh kita saat ini dapat bertemu dengan roh orang-orang yang telah meninggal. Di mana pertemuan tersebut? Di alam mimpi. Ketika kita tidur, maka roh kita atau arwah kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, situlah Allah pertemukan antara roh orang yang hidup dengan roh orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal disebut dengan mati, yaitu mati besar. Adapun orang yang sedang tidur disebut sebagai mati kecil. Itu sebabnya ketika kita bangun tidur, doa yang kita ucapkan adalah doa tentang kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kita akan dikembalikan atau dikumpulkan. Maknanya, ketika kita tidur, sesungguhnya kita sedang mati, yaitu mati kecil. Para ulama menjelaskan, disitulah pertemuan orang yang telah meninggal tadi dengan orang yang masih hidup, karena mereka sama-sama mati. Adapun arwah orang yang sudah mati tadi ditahan selama-lamanya sampai hari kiamat.
Sementara roh orang yang hidup dikembalikan lagi oleh Allah ke dalam jasad kita. Jadi kalau ada orang yang bertanya, di manakah arwah roh orang yang hidup? Maka jawabannya adalah berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahan arwah tersebut. Jika Allah berkehendak untuk mengembalikannya, maka kita terhidup kembali. Kalau Allah tahan selama-lamanya, maka meninggallah kita ketika dalam keadaan tidur. Dasar yang menjadi pembahasan kita Bapak Ibu nanti sampai di rumah buka Al-Quran, lihat surah Az-Zumar 42, di mana ayat tersebut menceritakan roh kita saat tidur ditahan oleh Allah dan dilepaskan kembali sesuai kehendaknya, dan roh orang yang gentayangan. Tidak ada roh itu yang kembali ke rumah. Tidak ada roh itu yang menghantui di dunia ini. Jikapun itu kita melihat ada yang sampai nanti datang Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Anfusa, jiwa-jiwa. Jadi yang mati itu adalah jiwa, bukan roh. Roh itu ada yang mati? Tidak ada. Roh itu kekal selama-lamanya. Roh itu datang daripada Allah, lalu kemudian ditiupkan ke dalam jasad, sehingga jasad yang awalnya itu mati menjadi hidup. Inilah dia jasad sekarang ini, yang sampai saatnya nanti jasad ini akan mati kembali. Maka kalau ada yang menyebut kita kalau sudah mati maka sudah selesai urusan dengan dunia, yang mati jasad. Karena dalam tubuh manusia itu ada 3 unsur. Ada unsur roh, ada unsur jasad, ada unsur jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya nafs. Ketika orang meninggal, Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu mati. Roh tidak mati. Roh itu bersifat kekal. Surga, neraka kekal. Roh kekal. Qalam kekal. Arash kekal. Tulang ekor yang Allah titipkan pada setiap manusia kekal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kekal.
hancur. Karena surga dan neraka itu sudah diciptakan saat ini. Arsy juga sudah Allah ciptakan, tetapi tidak ikut hancur ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta. Termasuk roh tadi. Maka roh itu bersifat kekal. Jadi dalam diri manusia yang dimatikan adalah jiwa. Jiwa ini yang mana? Roh yang menghidupkan. Adapun casingnya tubuh. HP baru-baru kita beli belum ada isinya sama sekali. Nomor HP belum ada, WhatsApp belum ada, belum ada isinya, belum ada foto, belum ada yang lain. Yang adanya program bawaan. Ketika manusia itu lahir, casing sudah ada. Hidup, apakah isinya sudah ada? Belum ada. Makanya tergantung nanti orang tuanya, tergantung lingkungannya. Anak ini mau diisi apa? Diisi yang baik, maka masa depannya baik. Diisi yang buruk, masa depannya ikut buruk. Sama seperti handphone kita, Bapak Ibu. Apa yang kita isi handphone kita? Al-Quran, hadis, kitab-kitab, atau yang buruk-buruk? Dangdut koplo, lagu DJ, atau apa? Bergantung dengan kitanya. Begitulah umpama antara anak yang baru lahir ini. Mau jadikan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu fitrah, suci, bersih, kosong, blank. Fa'abawahu, maka orang tuanya yuhawwidanihi, yang menjadikan dia beragama Yahudi. Wa yunassiranihi, yang menjadikan dia beragama Nasrani. Majisanihi, yang menjadikan dia beragama Majusi. Jadi besar pengaruh orang tua terhadap kejiwaan anak. Maka nanti anak itu diisi dengan yang baik-baik, maka baiklah perjalanannya. Tapi kalau sudah sejak kecil diajarkan kekerasan, diajarkan kata-kata kasar, maka nanti anak itu terinstal dalam diri dia yang kasar-kasar. Terinstal dalam diri dia perkara-perkara buruk. Dari kecil diajarkan oleh orang tuanya ke masjid. Yang akan datang jadi orang baik atau orang buruk? Besar kemungkinan jadi orang baik. Tapi coba sebaliknya, diajarkan anak ini berkata kotor, diajarkan untuk mencuri, diajarkan untuk menindas orang. Di masa yang akan datang anak ini jadi orang baik atau jadi orang buruk? Besar kemungkinan menjadi orang buruk, meskipun ada peluang untuk menjadi orang baik. Kenapa demikian? Terinstal. Jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa maka itu mati. Roh tidak mati. Maka dalam ayat Zumar 42 tadi, Allahu yatawaffal anfusa, Allah mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika mati. Sudah mati tadi sampai hari kiamat, wa yursilul ukhra ila
bagi orang-orang yang berfikir. Apa maknanya? Jadi kita bertidur ini rupanya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dini hari mereka tidur selama-lamanya. Artinya tidur selama-lamanya, meninggalkan dunia ini. Mati kecilnya itu menyongsong kematian besar dia. Orang tua saya, ayah saya, meninggal dalam keadaan tertidur. Pada pagi Jumat, pada malam Jumat dia tidur seperti biasa. Kemudian pagi hari sekitar jam 5 dibangunkan sama ibu saya. Ternyata sudah kejang, sudah tak bernyawa lagi. Dibangunkan solat katanya. Ditengoknya sudah begini, sudah kaku. Kalau kita berkaca kepada ayat ini, maka kita tak heran, karena memang ketika kita tidur itu disebut dengan mati kecil. Dan andai Allah berkehendak, Allah kembalikan roh kita, hidup lagi kita. Allah berkehendak lain, tak dikembalikan roh kita, maka matilah kita, meninggalkan dunia ini. Katalah doa kita, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah tawaffakum bil laili, Allah wafatkan kalian pada malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan pada siang hari. Apa ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan begini. Kalau orang itu meninggal ketika sadar, bukan dalam keadaan tidur atau pingsan, maka ada harapan untuk membacakan talqin. Benar? Ada harapan kita untuk membimbing orang tua kita. Misalnya dia sakit, terbaring, dan nampak tanda-tanda kematiannya. Bagaimana cara tanda kematian seseorang? Bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama, kakinya mulai dingin. Lalu kemudian roh itu ditarik ke lutut, kemudian naik ke dada, dada mulai terasa sesak. Yang awalnya normal dalam bernafas, sudah mulai. Kalau bapak ibu perhatikan orang terbaring di rumah sakit, pasti begitu tandanya. Karena kalau kita merujuk kepada ilmu kedokteran, itulah yang mereka ketahui. Dan kita sinkronkan dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis juga begitu. Wal taffatis saku bisaq, betis orang yang akan meninggal itu bertaut. Bertaut itu maknanya mulai mati. Yang bagian kaki itu mulai mati. Maka orang kedokteran menyebutnya kakinya sudah mulai dingin. Kenapa dingin? Ya karena yang bagian kaki itu mulai mati. Lalu kemudian roh itu naik ke lutut, mulai mati. Naik ke dada, mulai mati. Di dada mulai terasa sesak. Lalu kemudian naik ke kerongkongan. Di kerongkongan pun mulai ada suara seperti orang mendengkur, seperti orang ngorok. Ada yang tandanya itu kasar, ada yang lembut. Lalu kemudian terakhir roh itu dicabut dari ubun-ubun. Itulah berakhir. Makanya orang yang meninggal sebagian matanya terbuka. Mengapa matanya terbuka, Ustaz? Karena dia melihat kemana rohnya dibawa. Ada seorang dokter, bapak ibu. Dokter ini pernah menjadi kepala rumah sakit RSUD. Dokter ini orang yang rajin mengaji. Dipadukannya antara ilmu yang dia dapat di pengajian dengan pengetahuan dia di bidang kedokteran. Ketika beliau sakit terbaring di rumah sakit, kemudian di detik-detik rohnya dicabut, dia sadar. Lalu kemudian dipanggillah istrinya, wahai istriku, ini roh sudah mau dicabut.
sebentar lagi abang akan meninggal. Dari mana abang tahu? Ini kaki sudah mulai mati. Dipegang oleh istrinya, kakinya sudah mulai dingin. Lalu kemudian terasa ditarik, ini sudah mulai naik ke atas. Masih sadar bapak ibu, luar biasa. Hebat itu. Karena memang orangnya baik, suka menolong orang, rajin beribadah. Diberi kekuatan oleh Allah, disadar ketika akan meninggal. Biasanya orang kan meninggal tuh tak sadarkan diri. Ada yang menghempaskan badannya ke dinding, ada yang menghempaskan badannya ke lantai. Ini cerita seorang dokter kepada saya. Kami pernah menangani orang, Ustadz, ketika akan meninggal, dihempaskan badannya ke dinding, dihempaskan badannya ke lantai. Lalu kemudian ditanya oleh dokter ini kepada dokter yang lebih senior. Dia sudah profesor, ayah dia pula. Apakah ini reaksi obat? Kata dia. Kata ayahnya, bukan. Ini bukan reaksi obat. Lalu mengapa terjadi seperti ini? Kata ayahnya, ini sudah di luar kuasa kita. Cuma dokter ini tak tahu jawabannya waktu itu. Sampai saya jelaskan bahwasanya itu adalah apa istilahnya, panjaran azab sebelum azab yang sesungguhnya. Karena mereka ditampar-tampar oleh malaikat yang akan mencabut nyawanya. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ditampar muka dan punggung mereka. Makanya mereka kesakitan. Tetapi dokter yang kita ceritakan tadi tidak. Dia sadarkan diri, dia rohnya itu dicabut. Nah, sampai di dada ditengoklah oleh istrinya, detak jantungnya sudah mulai melemah. Sampai dicabut, terakhir berakhir di kepala. Nah, ada kesempatan bagi istrinya untuk mentalkinkan. Karena ketika roh itu sampai di kerongkongan, dianjurkan kita untuk mentalkin, lakinu mautakum la ilaha illallah. Itulah sekurang-kurangnya. Andai kita berhasil mengucapkan kalimat tersebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, maka Allah mudahkan perjalanan hidup kita di alam barzakh. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal dalam keadaan tidur tadi? Apakah mereka punya kesempatan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Punya enggak, Ustaz? Ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu doa. Doa ini kalau dibaca oleh seorang sebelum tidur, kata Nabi, orang itu meninggal dalam keadaan fitrah, suci bersih. Waja'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, jadikanlah doa ini akhir dari ucapannya. Fa idza mutta min lailatika, andai engkau wafat pada malam itu, fa anta alal fitrah, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Doa ini jarang sekali saya dengar. Doanya 5 yang kita minta. Riwayat dari Bara' bin Azib, an Bara' ibn Azib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita mabda'aka, apabila kamu akan berangkat tidur, mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, berwuduklah kamu seakan-akan kamu akan solat, seperti wuduknya solat. Kita mau tidur, wuduk terlebih dahulu. Summa taji ala syikkikal aiman, lalu kemudian tidur mengarah kanan, tidur sunnah. Summa qul, kemudian ucapkanlah doa ini, kata Nabi, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika
wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. 5. Siapa yang hafal doa ini? Bagus sekali diamalkan. Diamalkan sebelum tidur. Kalau bapak ibu membaca Al-Quran, zikir, berselawat atau mungkin solat dahulu, itu sudah benar, silakan dilanjutkan. Tetapi ditutuplah semua amalan kita dengan doa ini. Karena kata Nabi, fa in mutta min lailatika, andai engkau meninggal pada malam itu, fa anta alal fitrah, engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Suci bersih. Itulah artinya fitrah. Waja'alhunna akhir ma tatakallamu bihi, jadikanlah doa ini akhir daripada ucapanmu. Kata fitrah, tadi kita bacakan satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir fitrah, suci bersih. Maka orang tuanya yang menyebabkan bayi ini kotor atau bayi ini bagus. Orang tua, lingkungan, sekolah dan sebagainya. Karena dulu kita itu bersih, putih, tak ada dosa, berjalanlah kita di dunia ini. Akhirnya yang kertas putih tadi tercoret-coret. Banyak keburukan-keburukan yang dilakukan. Mengambil hak orang lain, menyebut keburukan orang lain, menghibah, namimah, berkhianat, berdusta, banyak sekali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin ketika kita meninggalkan dunia ini, Allah juga menginginkan kita dalam keadaan bersih dan suci. Inilah doanya. Bapak ibu bisa ikuti saya, sama-sama kita membacanya. Allahumma aslamtu. Saya ulang lagi, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika arsalta. Sudah hafal? Belum? Kalau bisa Bapak Ibu, inilah kita amalkan. Karena kalau kita mengaji tidak ada yang dibawa pulang, rugi sekali. Apa sebab? Sebab waktu kita sudah habis. Kalaulah dapat dilakukan yang lain, dapat melakukan yang lain. Ada kisah dahulu, ada seseorang mengaji sudah 30 tahun, ikut terus mengaji, tak pernah berhenti. Di usia tua ditanyalah sama ustadz ini, bapak sudah berapa tahun ikut mengaji? Saya mengaji di sini ustadz, mulai ayah ustadz menyampaikan ceramah di sini sampai ustadz. Bayangkan pak, betapa lamanya deh. Ditanyanya, apa yang lengket dari ayah saya itu, pelajaran-pelajarannya? Itulah tidak tahu saya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena banyak orang yang mengaji itu hanya ingin menikmati sebagai penikmat saja, bukan penuntut. Penikmat itu seperti apa Ustaz? Kalau tidak membuat ketawa, maka tidak enak. Saya diminta ngisi kajian, Ustaz,
nanti ngisi kajian di sini buat jemaah tuh tertawa ya, buat yang lucu-lucu. Saya bilang, kalau cari yang lucu Bapak Ibu, undang saja pelawak, nggak usah saya. Kalau saya mengaji, saya bilang, ya beginilah modelnya. Karena saya ingin jemaah itu pulang, ada satu dua yang dibawa dan ingat oleh mereka, dan mereka sampai nanti kemana pun pergi. Oh, apalagi ini yang kita bahas tentang kematian, karena setiap orang pasti akan mengalaminya. Maka kita berikan amalan-amalan sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Inilah amalan yang termasuk hebat. Kalau Bapak Ibu belum hafal, nanti saya kirimkan teksnya ke Ustaz Muhammad Ali Daliman. Nanti Bapak Ibu boleh print, boleh dicetak, kemudian dibaca sebelum tidur. Apa makna dari doa ini Ustaz? Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu zuhri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu, kita menyebut kita sandarkan punggung kita kepada Allah, padahal kita sandarkan bukan kepada Allah. Kita sandarkan ke tembok, ke dinding, ke tiang, atau ke kasur. Tapi kenapa kita menyebutnya kita sandarkan kepada Allah? Karena ketika kita tidur, kita sangat lemah sekali. Andai Allah bantu kita, tolong kita, maka Allah bangunkan kembali. Wa alja'tu zuhri ilaika, aku sandarkan punggungku ini kepadamu, raghbatan, dalam keadaan harap. Kenapa disebut harap? Karena kita berharap tidur kita itu bukan tidur selamanya, bukan membawa kematian. Kita berharap. Wa rahbatan, dan kita takut andai Allah langsung ambil nyawa kita tadi, kita tak dapat lagi beramal. Maka dalam doa lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, bismika, dengan menyebut namamu, wada'tu janbi, aku sandarkan punggungku ini, aku baringkan badanku ini. Bismika wada'tu janbi, in amsakta nafsi, andai engkau tahan rohku ini ya Allah, farhamha, maka rahmatilah dia. Wa in amsakta farhamha, wa in arsalta, andai engkau lepaskan, andai engkau kembalikan lagi ke tubuh saya ini, fahfazha, maka jagalah ia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Ini doa tambahan. Itulah kita katakan tadi, raghbatan, kita berharap kembali bahwasanya tidur kita itu bukanlah berakhir dari kehidupan di dunia ini. Siapa yang bisa menjamin nanti malam dia tidur, besok bangun lagi? Ada yang bisa menjamin? Tak ada yang bisa menjamin. Kalaulah manusia itu berpikir, ini kan saya mau mati nih, mati kecil maksudnya. Kalaulah Allah tahan roh saya nanti, selesailah saya di dunia ini. Tak ada lagi apa-apa di dunia ini. Andailah Allah tak kembalikan lagi roh saya di dunia ini, maka berakhirlah kehidupan saya di dunia ini. Di mana saya setelah itu? Semestinya begitulah berpikir kita ketika kita hidup di dunia ini. Andai Allah cabut roh saya ketika saya tidur itu, maka di mana saya setelah itu? Apa yang saya dapat nanti sesudah itu? Apa yang terjadi kepada saya setelah itu? Karena perjalanan hidup kita kan panjang, Pak. Salah orang mengatakan mati itu mengakhiri segalanya. Oh, itu tak benar itu.
Oh, tenang saja hidup itu Ustaz, nanti kalau sudah meninggal kita selesai urusan. Simple sekali. Enak sekali orang seperti itu. Di dunia lah sudah dia tidak mengikuti aturan Allah, melakukan kezaliman pula, meninggal selesai sudah urusan dia. Untung dia. Kita yang rugi, kita terzolimi, kita habis waktu untuk belajar membaca Al-Quran, tiba-tiba tak ada pula balasan. Ruginya. Begitulah seharusnya berpikir kita, ya Allah, andai engkau ambil rohku ke saat tidur ini, maka inilah hari terakhirku di dunia. Itu yang disebut dengan raghbatan wa rahbatan. Kita harap dan cemas. Kita berharap ingin dikembalikan lagi, cemas kalau tidak ingin kembali. La malja'a, tidak ada tempat berlindung. Wala manja, tidak ada tempat keselamatan minka darimu ya Allah, illa ilaika, kecuali kepadamu. Apa maknanya? Kemanapun kita pergi di dunia ini, tak lepas daripada Allah. Kita meninggalkan dunia ini sekalipun, tak lepas juga daripada Allah. Itulah maknanya kita dari Allah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembalinya kita bergantung seperti apa persiapan kita. La malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja, tidak ada tempat keselamatan minka darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu ya Allah. Tiga, yang pertama ini bentuk penyerahan diri kepada Allah, karena kita sangat lemah sekali. Tak bisa kita membela diri saat tidur itu Bapak Ibu. Lewat lipan tak bisa kita mengusirnya, lewat ular di atas perut kita tak bisa kita mengusirnya. Begitulah lemahnya. Bahkan para tukang santet, tukang sihir, para dukun bekerja pada sepertiga malam itu ketika tidur. Andai tak ada yang menjaga kita, tidak berdoa kita sebelum tidur, disitulah mereka membacakan mantra-mantranya. Andai sebelum tidur itu kita membaca doa-doa, maka mantra-mantra itu tertolak dengan sendirinya. Itulah lemah, sangat lemah sekali. Itu yang ketiga. Yang pertama itu menunjukkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dua terakhir, Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta, ya Allah aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabi yang engkau utus. Apa maknanya beriman dengan kitab dan apa makna beriman dengan nabi? Maka kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Poinnya apa pembahasan kita pagi ini Bapak Ibu yang berbahagia? Kalau kita punya kesempatan untuk membaca doa ini sebelum tidur, maka mari kita baca, agar kita mendapatkan fadilah seperti orang yang hidup, orang yang meninggal dibacakan kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tidur dengan membaca doa ini dan amalan-amalan yang lain, kita bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal, kawan kita yang sudah tiada, maka pertemuan itu adalah pertemuan yang benar, bukan datang daripada setan. Karena kita tidur dalam keadaan bersih dan suci. Inilah keistimewaan doa yang kita ajarkan pada pagi yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu isyraq sudah masuk. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti paham semua. Alhamdulillah. Jadi pengajian itu yang penting, paham. Jadi kalau orang bertanya, di mana roh kita ketika tidur? Belum paham berarti lagi. Kalau belum bisa menjawab, belum paham berarti. Kita ulang lagi nanti insya Allah 2 minggu yang akan datang.
Betul-betul paham kita. Dan apa amalan supaya kita mendapatkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal dalam keadaan tidur? Ini dia amalannya. InsyaAllah nanti tolong kawan dari Podomara ya, sampaikan ke Ustaz Daliman, soalnya saya save doa ini dan silakan di print, cuma 1 halaman. Silakan Bapak Ibu tempel di dinding rumah atau diletakkan dalam buku wirid, dilipat. Belum tidur baca sedikit. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zari ilaika raghbatan wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabikal ladzi arsalta. Dah hafal? Belum lagi Ustaz. Panjang betul Ustaz. InsyaAllah sedikit-sedikit, jangan dipaksakan. Karena kalau mesin itu sudah lama dipakai, harus larinya 30-40 saja. Jangan lari 120. Copot nanti bannya. Sedikit-sedikit kita ajarkan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebenarnya ini Bapak Ibu bukan untuk Bapak Ibu, untuk saya. Saya sering berpikir itu ketika akan tidur, besok bangun tuh enggak ya? Masih hidup atau enggak besoknya? Kalaulah Allah tak kembalikan lagi roh saya, langsung dicabut selama-lamanya macam ayah saya, aduh habislah sudah. Kena rasa takut tadi, dibacalah sedikit Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri, baru tidur. Itulah cuma yang kita lakukan Bapak Ibu. Lebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.